Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Sehat ya? Semuanya hadir ya? Hari ini kita akan mempelajari tentang materi transformasi ataupun refleksi. Oke. Sebelum kita memasuki pelajaran kita tentang refleksi, ya, Ibu mau ingatkan kembali, yaitu tentang pembelajaran kita yang kemarin. Itu tentang sumbu simetri. Di sini Ibu memberikan sebuah gambar, yaitu gambar parabola terbuka ke bawah dan parabola terbuka ke atas. Oke, sekarang berapakah sumbu simetri dari gambar yang pertama? Ya, benar sekali. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Kemudian yang kedua adalah sumbu simetrinya X sama dengan 3. Jadi, sumbu simetri adalah garis vertikal yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian sama besar. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang refleksi, tapi kamu harus tahu dulu ya tujuan pembelajarannya. Jadi yang pertama, melalui model inquiry learning, peserta didik mampu menentukan pengertian refleksi dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis sifat bayangan refleksi dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menemukan rumus refleksi dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menyelesaikan masalah konteks. Ya, di sini coba lihat ada mobil ambulan. Ya, kenapa ya terbalik bacaan ambulannya? Coba ini lagi. Ketika kita melihat dari kaca spion, bacaan ambulan itu terlihat dengan jelas dan tidak terbalik. Kenapa seperti itu ya? Kemudian di sini ada gambar sebuah orang yang lagi sedang bercermin. Ya. Nah, kamu lihat ya, nih ya. Pastinya setiap hari kita selalu bercermin ya, untuk melihat kerapian diri kita sendiri. Kita bisa menilainya. Gitu. Jadi ini adalah cermin, ini objeknya, dan ini adalah bayangannya. Ya, ini adalah pencerminan atau refleksi. Jadi, pencerminan atau refleksi itu adalah memetakan setiap titik dari bangun yang dicerminkan terhadap garis pencerminan. Nah, di sini ada juga lagi contohnya yang mobil. Nah, ini objek. Ini objeknya adalah mobilnya, ya, ini objeknya. Kemudian ini cermin. Dan ini kita lihat di sini ya, dan ini adalah bayangannya, dan ini garis pencerminannya. Oke, coba kamu amatin. Nah, dari setelah kita amatin, ternyata setiap titik dan bayangan mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminannya. Jadi, titik A ini jaraknya itu sama dengan titik A aksennya. A aksennya itu adalah bayangannya, itu sama. Jaraknya sama ya gitu ya terhadap garis pencerminannya. Begitu juga dengan titik D. Dengan D aksen sama, dan jarak titik B dengan cermin, kemudian dari cermin ke B aksen itu sama ya. Kemudian yang kedua adalah setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminannya. Jadi titik D ini jarak titik D dengan cermin itu sama ya. Sama juga ya, sama. Jadi dia mempunyai titik bayangannya itu yang sama, bahkan jaraknya juga sama. Kemudian bayangannya itu, bayangan dari objek itu sama bentuknya dengan objek tersebut. Ya, sama. Cuma namun posisinya terbalik. Coba kamu lihat di sini, ini mobilnya menghadap ke depan, dan ini adalah mobil yang bayangannya ini adalah berlawanan ya, terbalik seperti itu. Jadi itu adalah konsep pencerminan. Ya, jadi kita akan mempelajari refleksi itu. Yang pertama adalah yaitu terhadap sumbu X, yang kedua terhadap sumbu Y, yang ketiga terhadap titik asal 0,0 dan garis Y sama dengan X. Kemudian garis Y sama dengan negatif X. Ya, di sini ada contohnya. Misal, carilah hasil pencerminan titik A 3,2 terhadap sumbu X.
Nah, pertama sekali kita menggambar sebuah koordinat kartesius, kemudian kita meletakkan titik A3,2. A3,2 ini sumbu Y dan ini adalah sumbu X-nya ya. Jadi dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi kita anggap ini adalah sebuah cermin. Sumbu X-nya ini dengan garis merah ini ya. Jadi jaraknya itu memiliki antara titik dengan cerminnya itu sekitar 2 satuan. Sehingga jarak dengan cerminnya juga 2 satuan. Nah, dapatlah kita titik A aksennya itu adalah 3, minus 2. Adapun contoh yang kedua, yaitu carilah hasil pencerminan titik A 3,2 terhadap sumbu Y. Yang pertama, kita gambarkan dulu ya koordinat kartesiusnya. Setelah itu kita tentukan titiknya A3,2. Jadi kita gambarkanlah titik A3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi dia ini sumbu Y ya, ini sumbu Y. Jadi kita cerminkan. Di sini Ibu memberikan garis warna kuning. Ya, ini titik A-nya itu kita cerminkan itu terhadap sumbu Y. Ternyata kita mendapat ada 3 satuan, 1, 2, 3. Ada 3 jarak, 3 kotak gitu ya. Sehingga cerminannya pun juga 3 satuan ya. Sehingga kita mendapatkan A aksennya itu adalah negatif. Adapun contoh yang ketiga sama juga ya, titik awalnya itu adalah 3,2. Di sini pencerminannya terhadap titik asal 0,0. Yuk, pertama kita gambarkan dulu titik asalnya ya. 3,2. Jadi ini 3, di sini 2. Kita tandain ya. Setelah itu kita cerminkan terhadap titik asalnya. Ini dia titik asalnya, kan 0,0. Ya, ini jaraknya ada berapa ini? 1, 2, 3 ya gitu ya. Sehingga sama juga bayangannya pun juga 3 satuan. Seperti itu. Ini dia. Sehingga kita dapatkan A aksennya adalah negatif 3, negatif. Selanjutnya itu ada contoh nomor 4-nya, yaitu carilah hasil pencerminan titik A3,2 terhadap garis Y sama dengan X. Sama juga ya. Jadi awalnya adalah kita gambarkan titik A ini 3,2. 3,2. Jadi kalau dia pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka dia ini kan Y ya. Ini Y dan ini adalah garis X. Dan ini garis S. Jadi kita buat aja garis sini. Buat garis, kemudian tariklah sebuah titik awalnya itu dengan garis itu garis lurus. Garis lurus. Sehingga ini adalah cermin ya. Sehingga ini adalah cermin. Sehingga dari titik awalnya ini ke cerminnya itu berapa itu jaraknya ini setengah ya, setengah ya. Sehingga jarak bayangannya pun juga setengah. Sehingga A aksennya itu adalah, lihat di sini X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 3. Sehingga kita dapat pencerminannya adalah 2,3. Kemudian contoh yang kelima adalah carilah hasil pencerminan titik A 3,2 terhadap Y sama dengan negatif X ya. Jadi terbalik dia. Dia terbalik ya. Seperti ini ya. Kita gambarkan dulu titik koordinatnya yaitu 3,2. Ini 3,2 ya. Kemudian kita buat cerminnya. Kalau tadi kan Y sama dengan X, ini dia seperti ini ya garisnya ya. Kalau dia Y negatif X, berarti ini Y, ini negatif X. Berarti dia diagonalnya seperti ini, mengarah ke sini. Ya, kita lihat. Ini dia ya. Ini garis warna biru ini tadi. Ya. Jadi kita lihat garis lurus kita buat seperti ini. Garis lurusnya dari titik A awalnya ini dengan pencerminannya ini adalah, sehingga kita dapatkan seperti ini. Ada berapa kotak ini ya? Hitung 1, 2 setengah ya. Jadi 2 setengah, ini juga 2 setengah, setengah 1, 2. Sehingga aksennya adalah negatif 2, negatif 3. Itu dia. Oke. Ya, gimana
hasil belajar tadi? Sudah paham semuanya ya? Sekarang